Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna para penonton, para subscriber, dimanapun kawan-kawan semuanya berada, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Kali ini saya mau sharing sedikit seputar packing head ya, cara cek kebocoran packing head, khusus kawan-kawan yang punya motor bersistem pendingin air radiator. Bagi para pemula, tanpa perlu bongkar mesin, jadi sebetulnya bisa ketahuan dari tutup radiator ini ya. Jadi kita lepas tutup radiatornya, lalu kita coba nyalain motornya, kita langsung lihat ya. Jadi tolong diperhatikan di bagian air radiatornya, jika seumpama ada kebocoran. Oke, jelas lah nih. Nah, jika seumpama ada kebocoran ya di area packing head ini, maka air radiatornya ini akan langsung berputar ya, bukan bersirkulasi, putar kayak gini, dan akan sedikit ada busa-busanya warna putih ya, hasil dari tekanan putarannya itu. Nah, kemudian jika kita tarik gas, maka air radiatornya itu akan muncrat ya jika ada kebocoran di packing head. Nah, jika ada kebocoran di packing head ini muncrat ya, saat digas langsung begitu tuh. Nah, ini saya bentar-bentar. Akan langsung muncrat ya, ini langsung bergerak ketika digas ya, karena pompa radiator bekerja ini, dan saya tanpa termostat ya, jadi air langsung bersirkulasi. Oke, dan jika kawan-kawan melakukan pengecekan seperti ini ya, ini air radiatornya volumenya naik perlahan-lahan saat motor menyala, itu wajar. Kalau naiknya perlahan tanpa muncrat itu wajar ya, dan nanti air akan mengalir ke tangki cadangan kalau sudah naik ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan cara cek ya, cara cek tanpa perlu bongkar mesin. Sekarang ciri-ciri kalau packing head bocor ke tenaga mesin, serta gimana sih penyebabnya, kok bisa packing bocor padahal dilihat belum ada kebocoran ya, belum sobek ya. Di sini kita coba analisa satu persatu. Oke, di sini ini ada blok ya, blok bekas. Ini kan posisinya kayak gini ya. Nah, ini piston. Bentar. Nah, saya bikin gini aja. Apa ya? Ini ada packing. Nah, ini packing head. Kemudian di dalam sini kan ada air radiator. Saya masukin dikit ya, ini bautnya dipakai soalnya. Nah, sebagai contoh saja ya, kan kayak gini posisinya ya. Ini air radiator dalam sini, ini piston, ini packing. Nah, hasil analisa saya, kalau misalkan ada kebocoran di area packing, ini kan harusnya rapat kayak gini. Set. Kalau misalkan ada packing yang melengkung aja di sini dikit aja, misalkan satu jarum ya, jarum buat ngaput, itu kan saat piston naik turun ya, ini saat piston naik turun kayak gini, itu kan kompresi akan bocor sedikit ke sini ya, ke area yang bocor. Itu yang menyebabkan air radiator, kalau hasil analisa saya, jadi meluap-luap muncrat
dari tempat pengisian air radiator ya, karena tertekan kompresi dari sini. Oke. Nah, kalau itu ini apa namanya ya? Cara kerjanya lah ya, istilahnya. Cara kerjanya kalau seumpama ada kebocoran di area packing head. Nah, sekarang untuk ciri-cirinya, kalau misalkan ciri-cirinya sudah jelas ya, kondisi air radiator di radiator maupun di tangki cadangan itu akan selalu berkurang, bahkan sampai kering setelah kita bawa reading. Ya, diisi full, dibawa reading, pulangnya habis. Itu kalau kita lihat secara fisik, kalau dirasain tenaga motor berkurang, ngedrop banget. Ya, karena apa? Mesinnya jadi cepat panas karena kekurangan air radiator. Kemudian karena ada kebocoran di sini, ya kemungkinan besar air juga akan masuk. Oke, air akan masuk ke ruang bakar, ikut naik ke bawah, naik turun sama piston, menggores area piston. Jangankan air radiator ya, oli aja yang masuk ke ruang bakar, karena di ruang bakar itu hanya ada bensin sama udara. Itu oli aja yang masuk sudah bikin tenaga motor berkurang, ngebul juga ya, apalagi sampai dengan air radiator yang masuk ya. Dan nanti bermuaranya ujungnya ya ke bagian mesin bagian bawah saja, ke bagian sini ya. Dan kalau dilihat dari kapasitas dan kualitas oli, ya kualitas oli sudah pasti jelek karena tercampur dengan air radiator. Begitupun dengan kapasitasnya yang jadi bertambah. Biasanya kalau bercampur air radiator, warna olinya berubah jadi warna putih susu ataupun coklat, tergantung tingkat kebocorannya parah atau enggak. Jadi penyebab air radiator yang masuk ke area mesin itu bukan hanya dari seal water pump ya, dari packing yang bocor juga bisa. Oke, kalau nanya kira-kira cepetan mana nih air radiatornya habis dari radiator dan juga tangki cadangan, antara kebocoran di packing ataupun di seal water pump. Nah, cepetan mana tuh habisnya, atau lebih parah mana? Ya kalau menurut saya sih tergantung dari kerusakannya masing-masing ya. Kalau sealnya sobeknya dikit banget ya nggak akan terlalu parah, apalagi langsung bisa ketemu ya, langsung ditangani. Begitupun di area packing ya, juga sama ya. Kemudian yang bisa dirasain selain tenaga ngedrop juga mesin cepat panas ya, dompet kita juga cepat panas ya, karena yang namanya sudah ada, selain dari bensin sama udara yang masuk ke ruang bakar, oli ataupun air radiator sudah pasti antara piston ataupun blok yang baret ya. Ini kalau bisa dibilang ringan ya ringan, kalau mau dibilang parah ya kalau sudah masuk ke bawah bercampur. Kalau dibelah mesin ya syukur-syukur kalau komponen mesin bagian dalamnya belum ada yang cacat-cacat kayak gini. Kalau sudah ada yang cacat ya karena kan air bercampur oli kan bersirkulasi ke seluruh mesin, belum masih area piston juga, area blok, belum lagi di komponen mesin yang lainnya, keruk as, bagian kopling, head cylinder, kan airnya sudah terkontaminasi sama air radiator. Olinya ya akan ikut bersirkulasi juga untuk melumasi komponen-komponen yang lain. Ya syukur-syukur ya belum kemakan ya, kalau sudah kemakan jadi nambah biaya ya. Nah, jadi cara pengecekannya kayak gitu ya. Kalau tanpa dibongkar ya, untuk ciri-cirinya bisa dirasain dari tenaga motor dan mesin jadi cepat panas. Kemudian kalau ngalamin kayak gitu, coba cek kapasitas air radiatornya. Kalau ternyata sebelum reading full baik di radiator maupun tangki cadangan, pas pulangnya jadi berkurang banyak ataupun habis malah ya, baik di radiator maupun di tangki cadangan, ya itu bisa jadi antara packing head ataupun seal water pump yang bocor. Kalau sudah kayak gitu silahkan cek olinya dulu ya. Kalau sekiranya warna oli nggak berubah tapi air radiatornya berkurang drastis, nah biasanya di sini yang jadi pertanyaannya nih, air nggak bercampur sama olinya masih gitu-gitu aja, nggak ada tanda-tanda kalau misalkan kecampur air radiator. Seal water pump juga baru ya, packing juga baru, misalkan pakai packing tembaga yang mahal tapi airnya masih cepat habis, itu gimana ya? Kalau menurut saya sih coba cek tutup radiatornya, coba aja dulu ganti, pinjam punya teman yang masih
bagus lah ya, artinya belum pernah ngalamin air radiator cepat habis. Coba dulu karena barangkali ini yang bermasalah ya. Jadi si katupnya ini bisa jadi terlalu lembek, tekanannya sudah di bawah 108 kPa. Jadi saat volume air seperti tadi ya, saat nyalain baru naik dikit karena tekanannya sudah lemah, langsung airnya disirkulasikan ke tangki cadangan. Nah, berhubung di tangki cadangan juga ada air radiatornya dan full di situ kan meluber dari selang pembuangan, otomatis airnya di radiator terus-terusan dialirkan ke tangki cadangan dan habis. Oke. Nah, jadi segitu dulu ya seputar kebocoran di area packing head. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kawan-kawan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang belum subscribe dulu, silahkan kasih super stikernya. Bagi yang mau bergabung, silahkan bergabung juga. Oke. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side.